Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama kakak. Nama kakak Kak Eci, dan saya ditemenin sama teman kakak lagi nih, satu lagi, yaitu namanya Kak Dita. Nah, hari ini kakak bakal jelasin tentang energi matahari. Sebelumnya, yuk teman-teman, kakak ada satu lagu nih, supaya teman-teman lebih semangat. Namanya lagunya judulnya Lagu Matahari. Sebelum itu, teman-teman harus semangat dulu ya untuk menyanyikan lagu Matahari. Pagi hari dia terbit, siang hari dia di atas, sore hari dia terbenam lagi, malam harinya dia sembunyi. Dialah matahari bersinar sepanjang hari. Dialah matahari, tampaknya hariku sepi. Pagi hari dia terbit, siang hari dia di atas, sore hari dia terbenam lagi, malam harinya dia sembunyi. Dialah matahari bersinar sepanjang hari. Dialah matahari, tampaknya hariku sepi. Dialah matahari bersinar sepanjang hari. Dialah matahari, tampaknya hariku sepi. Dialah matahari bersinar sepanjang hari. Dialah matahari, tampaknya hariku sepi. Wah, seru banget ya teman-teman lagu Mataharinya. Wah, bisa bikin kita tambah semangat nih buat mempelajari materi kita hari ini. Nah, kita lanjut ya ke materi kita hari ini, yaitu hubungan energi matahari dengan sumber energi lainnya. Apa saja sih? Yang pertama, penggunaan energi matahari itu dapat digunakan sebagai listrik tenaga surya karena energi matahari memiliki dampak negatif yang kecil. Jadi, dengan penggunaan energi matahari, kita itu bisa juga menghemat listrik, seperti panel-panel surya yang dibuat di atap-atap rumah nih. Terus yang kedua, dapat menjadi pemanas air tenaga surya dan pemanas ruangan tenaga surya karena matahari memancarkan panasnya secara langsung yang mana hal ini dapat memberikan panas ke dalam tangki air dan bangunan. Jadi energi matahari ini sangat banyak sekali manfaatnya, baik itu untuk air, untuk listrik, dan juga sebagai energi yang memiliki dampak yang sangat kecil terhadap kerusakan lingkungan. Next. Yang ketiga, dapat menjadi sumber pencahayaan tenaga surya. Melalui pancaran panas matahari ke pengisi daya tenaga surya dapat mengisi daya perangkat elektronik tanpa membutuhkan listrik. Nah, jadi teman-teman, dengan adanya cahaya matahari dari tenaga surya, kita juga bisa nih dapat mengisi daya perangkat elektronik tanpa adanya listrik, seperti mobil-mobil panel surya matahari. Kan udah ada nih sekarang mobil-mobil yang memanfaatkan energi dari matahari. Terus yang keempat, yang terakhir, menjadi sumber untuk memberikan tenaga pada transportasi tenaga surya. Hal ini dapat dilakukan dengan kendaraan yang dijalankan dengan menggunakan panel surya. Nah, yang keempat ini seperti yang kakak contohkan tadi juga nih di yang nomor 3. Contohnya adalah mobil tenaga surya yang udah beberapa negara kembangkan untuk menjadi mobil alternatif yang hemat lingkungan. Nah, dari energi matahari ini sangat banyak sekali loh manfaatnya, sehingga tidak akan merusak lingkungan kita. Jadi tidak ada lagi nih pemborosan-pemborosan yang akan terjadi di bumi kita. Jadi bumi kita ini menjadi aman dan tentram. Selanjutnya,
akan dibacakan oleh teman kakak nih, namanya Kak Dita. Ayo Kak Dita, silakan. Oke adik-adik, kakak akan menjelaskan tentang manfaat matahari bagi makhluk hidup dan contohnya. Yang pertama bagi manusia sebagai sumber energi listrik. Kenapa? Karena bahan bakar fosil yang kita sudah ketahui itu tidak dapat diperbaharui. Jadi kita membutuhkan sinar matahari sebagai panel surya, pemanas air, pemanas ruangan, pengisi daya, dan sebagainya. Lanjut yang kedua, menjaga kesehatan fisik manusia. Nah, matahari ini juga merupakan sumber vitamin D loh adik-adik. Jadi bagus untuk pertumbuhan kita. Jadi adik-adik harus sering berjemur ya. Lanjut, mengeringkan pakaian dan membantu mengatur jam internal manusia seperti tidur. Oke, adik-adik sudah paham kan bahwa matahari itu panas dan bisa mengeringkan pakaian kita. Selain itu, bisa juga untuk mengeringkan pertanian. Lanjut yang kedua, manfaat matahari bagi hewan. Bisa menghangatkan tubuh. Oke, menghangatkan tubuh, melancarkan proses pencernaan makanan, menjaga suhu tubuh, dan lain-lain. Yang ketiga, bagi tumbuhan. Manfaat matahari bagi tumbuhan untuk berfotosintesis, memproduksi oksigen, mengatur siklus pertumbuhan tumbuhan. Lanjut yang keempat bagi alam itu sebagai penerangan alam semesta, mengatur siklus daur air di bumi, memungkinkan pergantian musim di bumi, mengeringkan tanah, dan mempertahankan suhu atmosfer di bumi. Kembali ke Kak Eci. Oke teman-teman, kembali lagi nih sama Kak Eci. Kali ini kita akan bahas dampak negatif tidak adanya matahari. Jadi kalau tidak ada energi matahari itu apa saja sih dampaknya? Yang pertama, suhu bumi akan menurun. Hal ini akan berdampak bagi makhluk hidup dan alam. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Kak Dita tadi nih teman-teman, bahwa matahari itu bisa menghangatkan suhu tubuh kita. Jadi kalau tidak ada matahari, maka kita akan kedinginan. Dan yang kedua, banyak makhluk hidup yang tidak dapat bertahan hidup. Jadi kalau tidak ada matahari, makhluk hidup itu juga tidak akan mendapatkan vitamin dari sumber matahari itu, yaitu vitamin D. Untuk manusia juga, maka tulang-tulang juga tidak akan sehat. Yang ketiga, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis, maka berdampak pada kurangnya oksigen di bumi. Jadi kalau tumbuhan ini tidak bisa melakukan fotosintesis, maka tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi kan tidak akan subur dan bisa mengakibatkan kurangnya oksigen di bumi. Dan yang terakhir, manusia akan mengalami kesulitan dalam segala kegiatan, seperti mengeringkan pakaian, tidak ada listrik, dan pencahayaan di siang hari. Udah dijelasin kan sama Kak Dita sebelumnya bahwa matahari itu bisa untuk mengeringkan pakaian, untuk sumber listrik juga, dan pencahayaan di siang hari. Jadi biasanya kan ibu kita di rumah itu menjemur pakaian dengan menggunakan dari energi matahari. Jadi ibu kita setelah mencuci menjemur pakaian dan kering sehingga pakaiannya bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Lalu tidak ada listrik. Kalau tidak ada listrik, pasti bumi kita ini akan gelap gulita seperti malam terus. Dan yang terakhir pencahayaan di siang hari. Nah sama kayak tidak ada listrik. Kalau siang hari nggak ada matahari, maka bumi kita ini akan gelap dan hanya ada malam. Nanti malah teman-teman malah tidur terus. Jadi energi matahari itu sangat penting untuk manusia di bumi. Bukan hanya manusia, tapi juga hewan dan tumbuhan. Semua makhluk hidup yang ada di bumi. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai energi matahari yang sangat bermanfaat untuk kita. Jadi teman-teman harus bisa nih menjelaskan nantinya apa saja sih manfaat dari energi matahari, apa saja dampak jika tidak ada energi matahari di bumi. Terima kasih atas perhatiannya Kak Dita dan Kak Eci, mohon maaf bila ada kesalahannya ya. Kakak pamit. Assalamualaikum.